Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan, Fakultas Hukum semester 7 reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun mereview tugas ataupun syarat UAS, yaitu tentang materi ataupun mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual. Di sini saya akan memberikan atau memaparkan tentang tentu saja di sini saya membawakan judul-judul yang tentang sengketa merek gitu. Yang dimana judul tersebut ialah kasus sengketa merek geprek bensu dengan ayam geprek bensu. Tentu saja dalam segala sesuatu itu ada alurnya dan semua itu ada intinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan melalui alur-alur tentang kasus tersebut dengan secara simpel tapi mudah dipahami, tapi dapat dipahami. Oke, baik. Selanjutnya masuk kepada alur-alur tentang terjadinya sengketa geprek bensu dengan ayam geprek bensu dalam format yang dapat dipahami oleh kawan-kawan semua. Yang pertama itu adanya, udah tadi di judul pun sudah terbentuk dua judul ataupun dua merek yang sama. Sedangkan merek yang pertama ini yaitu geprek bensu, yang owner daripada geprek bensu itu adalah artis Ruben Onsu. Selanjutnya adapun perselisihan yang timbul di masyarakat ataupun dari si owner tersebut, terjadi perselisihan terkait penggunaan nama bensu yang dianggap mirip lah, bukan mirip lagi, mirip sehingga bisa berpotensi menimbulkan kebingungan bagi para konsumen, yang mana nih yang bensu yang benar dengan bensu yang salah gitu kan. Lanjut, untuk proses hukum tersebut yang saya baca, Ruben Onsu yang tadi sebutkan, pemilik geprek bensu yang asli itu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melindungi merek dagangnya. Nah, sedangkan dalam putusan pengadilan bahwa merek bensu yang lebih dahulu didaftarkan oleh ayam geprek bensu adalah yang sah. Jadi bukan. Nah, jadi inti dari putusan pengadilan tersebut pun ayam geprek bensu lah yang daftar terlebih dahulu gitu. Nah, si Ruben Onsu ini owner dari geprek bensu pun mengajukan kasasi, namun ditolak oleh pihak pengadilan. Jadi dari inti kasus ini, yang pertama itu ada persaingan bisnis. Apa yang dimaksud dengan persaingan bisnis? Kedua pihak yang sama-sama ingin menguasai pasar kuliner dengan konsep ayam geprek yang sedang populer gitu. Jadi ada dua kelompok ataupun ada dua pihak yang dimana ayam geprek ini pun sedang naik-naik namanya gitu kan. Jadi dengan cara apapun bisa dilakukan gitu. Sedangkan hak merek pun jadi permasalahan utama, terletak pada hak atas penggunaan nama bensu. Siapa yang lebih berhak atas nama tersebut? Ya menurut saya pribadi, karena nama dari yang geprek itu bensu, sedangkan yang punya itu Ruben Onsu, ya berarti yang punya, yang owner harusnya yang geprek bensu, bukan IM geprek bensu. Sedangkan sistem di negara kita, sistem pendaftaran merek di Indonesia mengandung sistem first to file. Artinya siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, ialah yang memilih hak atas merek tersebut. Jadi percuma nih kita gembor-gembor bahwasanya saya yang buat nama tersebut, tapi nama tersebut tidak didaftarkan dalam melalui file ataupun melalui data-data yang kuat gitu. Jadi percuma. Mengapa saya mengambil judul ataupun tentang kasus ini gitu? Karena kenapa penting gitu kan dalam kehidupan kita. Jadi kasus ini menjadi sorotan karena menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan pelaku bisnis. Kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk selalu mendaftarkan merek dagangnya agar terhindar dari sengketa serupa. Jadi contoh, saya punya basreng Zidane gitu contoh. Berarti saya harus
buru-buru mendaftarkan usaha saya tersebut secara data maupun file. Jadi ketika ada orang yang menyamakan, kita punya hak untuk perlindungan hak kita sendiri gitu. Kesimpulan dari kasus yang tadi saya sampaikan tentang sengketa geprek bensu dengan merek geprek bensu dengan IM geprek bensu itu, jadi pengadilan memutuskan bahwa merek IM geprek bensu yang lebih dahulu didaftarkan adalah yang sah. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis, perlindungan merek dagang pun sangat penting untuk menghindari kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Jadi eh contoh contoh kecil lah, saya punya usaha gitu ya, buru-buru didaftarkan yang tadi saya sampaikan di atas, poin-poin yang di atas, karena bisa merugikan diri kita sendiri juga. Semisal ada orang yang menyamakan nama ataupun produk, jadi ketika kita udah daftar, kita udah daftar terus secara data ataupun file yang kita daftarkan, insya Allah kita bisa menjaga ataupun me, apa ya, memperkuat bahwa hak merek itu adalah punya kita gitu. Jadi sesuai keputusan pengadilan yang tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Zidan, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum hak kekayaan intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.